Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai Pancasila dan nilai-nilai anti korupsi. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 8. Yang pertama ada Fairuzia Zahra, Kanindya Pramesti, saya sendiri Magrisa Kusmayanti, Puput Masfuah, dan Syeriza Salsabila. Pokok pembahasan yang akan kita bahas ada pengertian dari korupsi, faktor internal dan eksternal penyebab korupsi, dampak korupsi, nilai-nilai anti korupsi, prinsip-prinsip anti korupsi, upaya pencegahan korupsi, dan pendidikan anti korupsi. Langsung aja yuk ke pembahasannya. Oke teman-teman, pertama kita lihat pengertian dari korupsi. Ada beberapa pengertian dari korupsi. Yang pertama, korupsi dapat diartikan sebagai kejahatan. Yang kedua, korupsi dapat diartikan sebagai kebusukan. Yang ketiga, korupsi dapat diartikan sebagai dapat disuap. Yang keempat, korupsi dapat diartikan sebagai tindakan yang tidak bermoral. Yang kelima, korupsi dapat diartikan sebagai kebejatan. Dan yang terakhir, korupsi dapat diartikan sebagai ketidakjujuran. Jadi teman-teman, kalau kita lihat bahwa semua istilah-istilah atau pengertian dari beberapa hal tersebut termasuk ke dalam kategori korupsi. Nah, artinya kalau kita tidak jujur itu merupakan bagian dari korupsi ya teman-teman. Jadi korupsi itu tidak hanya bagaimana kita memindahkan tangan uang negara itu kepada kita, tetapi selain itu juga ada hal-hal yang bisa kita artikan dalam pengertian korupsi tersebut. Faktor-faktor penyebab korupsi. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal sangat berhubungan dengan perilaku manusia karena berasal dari diri manusia dan mengarah pada sifat yang dimiliki manusia. Di antaranya, yang pertama ada sifat tamak manusia. Sifat tamak atau rakus adalah sifat yang dimiliki manusia yang selalu kurang atas apa yang dimilikinya atau kurang rasa syukur. Seseorang yang memiliki sifat tamak selalu mempunyai hasrat dalam dirinya untuk menambah harta dan kekayaan yang bisa membuat dirinya melakukan tindakan yang dinamakan korupsi. Yang kedua, moral yang kurang kuat. Seseorang yang memiliki sifat kurang konsisten atau moralnya yang kurang akan lebih mudah melakukan tindakan korupsi, baik pengaruh dari luar atau dalam dirinya sendiri. Yang ketiga, gaya hidup yang konsumtif. Gaya hidup yang konsumtif sangat berhubungan dengan pendapatan seseorang. Jika pendapatan seseorang lebih kecil dari gaya hidup tersebut, maka tidak menutup kemungkinan orang tersebut melakukan tindakan korupsi karena pendapatan yang tidak seimbang dengan apa yang telah dikonsumsinya. Dan yang kedua, ada faktor eksternal. Faktor eksternal. Faktor eksternal penyebab korupsi lebih condong terhadap pengaruh dari luar. Di antaranya, yang pertama ada faktor ekonomi. Kurangnya gaji baik. Di dalam ekonomi, setiap orang mengenal pendapatan dan kebutuhan. Apabila pendapatan lebih rendah daripada kebutuhan, maka seseorang akan melakukan segala cara yang di dalamnya terdapat suatu tindakan korupsi. Yang kedua, ada faktor politik. Politik merupakan suatu faktor yang di dalamnya banyak kecurangan, mulai dari bawahan sampai atasan. Dalam setiap organisasi dalam politik, banyak orang yang bermain-main yang tidak jujur di dalamnya. Orang-orang yang suka melakukan kompromi, dari situlah muncul tindakan korupsi yang biasanya bersifat tertutup. Yang ketiga, adanya faktor organisasi. Kurang adanya sikap keteladanan pimpinan kepada bawahan. Posisi pemimpin dalam suatu lembaga formal maupun informal mempunyai pengaruh penting bagi bawahannya. Apabila pemimpin tidak bisa memberikan keteladanan yang baik di hadapan bawahannya, misalnya berbuat korupsi, maka kemungkinan besar bawahannya akan melakukan tindakan tersebut. Dan yang keempat, ada faktor hukum. Di dalam hukum, dapat terjadi sebuah korupsi karena banyak orang yang tersusun secara struktural yang mampu memunculkan permainan-permainan curang. Juga lemahnya hukum dan buruknya perundang-undangan. Hukum akan secara mudah dipermainkan oleh siapa saja yang di dalamnya, baik oleh para pakar hukum ataupun para ahli hukum lainnya, sehingga tidak menutup kemungkinan akan terjadinya korupsi. Baik teman-teman, selanjutnya kita lihat dampak yang ditimbulkan dari tindakan korupsi. Ada banyak dampak-dampak yang ditimbulkan dari tindakan korupsi.
Yang pertama, dampak pada segi ekonomi. Banyak penguasa dan pejabat negara yang melakukan tindakan korupsi. Mereka mengambil uang negara yang seharusnya diperuntukkan untuk kepentingan umum, sehingga akan mengganggu pada segi ekonomi. Yang kedua, dampak sosial dan kemiskinan masyarakat. Akibat terganggunya faktor ekonomi, uang negara yang diambil tidak dapat lagi diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Hal inilah yang harus negara lihat agar mencegah tindakan korupsi. Mengapa? Karena berdampak kemiskinan pada kehidupan sosial masyarakat itu sendiri. Yang ketiga, ada birokrasi dan pemerintahan. Masyarakat tidak lagi percaya terhadap birokrasi dan pemerintahan karena banyak korupsi yang dilakukan oleh birokrasi dan pemerintahan. Kita sebut saja legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sebagai contoh, ada bupati yang korupsi, ada anggota DPR yang korupsi, ada hakim yang korupsi, dan masih banyak lagi. Yang keempat, politik dan demokrasi. Korupsi juga berpengaruh pada politik dan demokrasi. Kekuasaan yang didapatkan disalahgunakan untuk terjadinya korupsi. Bila sudah terjadi, maka dari sisi politik sudah tidak ada lagi kepercayaan dari masyarakat terhadap kedudukan yang dimiliki, dan juga demokrasi menjadi tercoreng. Yang kelima, penegakan hukum. Lemahnya penegakan hukum mengakibatkan masyarakat lebih berani melakukan tindakan korupsi. Hukum yang dijatuhkan lebih ringan dibandingkan nilai korupsi yang diperoleh. Pihak legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang harusnya mendorong dalam pemberantasan korupsi malah banyak terlibat dan berperan dalam korupsi. Yang keenam, pertahanan dan keamanan. Masyarakat yang merasa kecewa terhadap para penguasa atau birokrasi dan pemerintah yang telah menyalahgunakan uang negara. Akibatnya, masyarakat tidak menerima keadaan dan rapuh, gampang menghujat, kehilangan arah dan identitas diri, serta menipisnya rasa bela negara dalam pertahanan dan keamanan, sehingga pertahanan dan keamanan nasional menjadi melemah. Dan yang terakhir, kerusakan lingkungan. Korupsi juga berdampak pada kerusakan lingkungan, bukan hanya kerusakan secara fisik dari lingkungan alam, melainkan kerusakan lingkungan sosial budaya. Mengapa demikian? Karena telah terjadi penurunan nilai-nilai moral yang mempengaruhi sikap dan kehidupan sosial akibat tindakan korupsi ini. Halo teman, sebelum beralih ke materi selanjutnya, kita kenalan dulu yuk. Kenalin, nama aku Fairuzia Zahra yang akan membahas tentang nilai-nilai anti korupsi. Apa aja tuh nilai-nilainya? Yang pertama ada kejujuran. Jujur ialah merupakan salah satu nilai yang paling utama tentang anti korupsi. Wah, kenapa kayak gitu ya? Karena tanpa kejujuran, seseorang tidak akan mendapat kepercayaan dalam berbagai hal, terutama dalam kehidupan sosialnya. Nah, seperti saya nih seorang mahasiswa, bagaimana sih cara mewujudkan kejujuran itu? Yaitu dengan cara tidak melakukan kecurangan akademik, misalnya tidak mencontek, tidak melakukan plagiarisme, dan tidak memalsukan nilai. Nah, bagaimana kalau untuk masyarakat? Nah, yang paling utama untuk mewujudkannya yaitu dengan cara membayar pajak. Yang kedua, ada kepedulian. Rasa peduli dapat dilakukan terhadap lingkungan sekitar dan berbagai hal yang berkembang di dalamnya. Secara umum, sebagai masyarakat dapat diwujudkan peduli terhadap sesama, seperti dengan turut membantu jika terjadi bencana alam, serta membantu meningkatkan lingkungan sekitar tempat tinggal. Nah, yang ketiga ada kemandirian. Mandiri itu berarti berdiri di atas dan tidak bergantung kepada orang lain dalam berbagai hal. Kemandirian dianggap sebagai suatu hal yang penting yang harus dimiliki seorang pemimpin, karena tanpa kemandirian tidak akan mampu memimpin orang lain. Nah, yang keempat itu ada kedisiplinan. Disiplin ialah ketaatan atau kepatuhan terhadap peraturan. Kedisiplinan itu memiliki dampak yang sama dengan nilai-nilai anti korupsi yang lain, yaitu dengan menumbuhkan kepercayaan dari orang lain dalam berbagai hal. Kedisiplinan dapat diwujudkan antara lain dalam bentuk kemampuan mengatur waktu dengan baik, kepatuhan kepada peraturan, dan
segala sesuatu dengan tepat waktu dan fokus terhadap pekerjaan. Yang kelima, ada tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatu. Kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Seseorang yang memiliki tanggung jawab akan memiliki kecenderungan menyelesaikan tugas dengan baik, teman-teman. Seseorang yang dapat menunaikan tanggung jawab sekecil apapun itu dengan baik akan mendapatkan kepercayaan orang lain. Yang keenam, ada kerja keras. Kerja keras itu didasari dengan kemauan ya. Di dalam kemauan terdapat ketekatan, ketekunan, daya tahan, daya kerja, pendirian dan keberanian, ketabahan, keteguhan, dan pantang mundur. Seseorang yang bekerja keras merupakan hal yang penting guna tercapainya hasil yang sesuai dengan target. Akan tetapi, bekerja keras akan menjadi tidak berguna jika tanpa adanya pengetahuan. Yang kedelapan, ada keberanian. Keberanian ini dapat diwujudkan dalam bentuk berani mengambil dan membela kebenaran, berani mengakui kesalahan, berani bertanggung jawab, dan sebagainya. Terakhir yaitu ada keadilan. Keadilan itu artinya sama berat, tidak berat sebelah, dan tidak memihak. Keadilan adalah penilaian dengan memberikan kepada siapapun sesuai dengan apa yang menjadi haknya, yakni dengan bertindak proporsional dan tidak melanggar hukum. Keadilan berkaitan erat dengan hak. Dalam konsepsi bangsa Indonesia, hak tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban ya teman-teman. Nah, itu adalah nilai-nilai anti korupsi. Jangan lupa ya untuk selalu mendukung anti korupsi. Selanjutnya, prinsip-prinsip anti korupsi. Yang pertama, prinsip akuntabilitas. Yang kedua, prinsip transparansi. Yang ketiga, prinsip fairness atau kewajaran. Yang keempat, prinsip kontrol kebijakan. Yang pertama, akuntabilitas merupakan prinsip yang mengacu pada kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Semua lembaga mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai aturan, baik dalam konvensi maupun konstitusi, baik level budaya maupun pada level lembaga. Yang kedua, transparansi. Transparansi ini prinsip yang mengharuskan seluruh proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga bentuk penyimpangannya ini dapat diketahui oleh publik. Transparansi menjadi pintu masuk sekaligus kontrol bagi seluruh proses dinamika dan struktural kelembagaan. Dalam prosesnya, transparansi ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, proses penganggaran. Yang kedua, proses penyusunan kegiatan. Yang kedua, proses pembahasan. Yang keempat, proses pengawasan. Yang kelima, proses evaluasi. Selanjutnya, prinsip fairness atau kewajaran. Prinsip ini ditujukan untuk mencegah terjadinya manipulasi atau ketidakwajaran dalam penganggaran, baik dalam bentuk markup maupun ketidakwajaran dalam bentuk lainnya. Dalam sifatnya ada 5 hal penting dalam prinsip kewajaran ini. Yang pertama ada komprehensif dan disiplin. Yang kedua ada fleksibilitas. Yang ketiga kejujuran. Yang keempat terprediksi. Yang kelima informatif. Yang terakhir proses kontrol kebijakan. Kontrol kebijakan ini merupakan upaya agar kebijakan yang telah dibuat benar-benar efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Bentuk kontrol kebijakan ini ada partisipasi, evolusi, dan reformasi. Kontrol kebijakan partisipasi ini yaitu melakukan kontrol kebijakan dengan ikut serta dalam penyusunan dan pelaksanaan kerja. Yang kedua itu kontrol kebijakan evolusi, yaitu dengan menawarkan alternatif baru yang dianggap lebih layak. Yang terakhir kontrol kebijakan reformasi, yaitu dengan mengontrol dengan mengganti kebijakan yang dianggap tidak sesuai. Upaya pencegahan korupsi terbagi menjadi 2, yaitu preventif dan represif. Preventif
merupakan upaya pencegahan sebelum tindakan korupsi dilakukan. Artinya, harus ada penanaman nilai-nilai yang benar dan sesuai agar tindakan korupsi tidak terjadi. Di preventif itu, belum ada yang melakukan korupsi, jadi harus ada yang dilakukan atau upaya yang dilakukan oleh pemerintah agar tidak ada yang melakukan tindakan korupsi tersebut. Kemudian, represif merupakan upaya pencegahan di mana tindakan korupsi itu sudah dilakukan. Upaya represif ini adalah upaya agar tidak terjadi pengulangan dari korupsi tersebut. Jadi, kalau seandainya di dalam pemerintah sudah terjadi satu orang melakukan tindakan korupsi, maka dilakukan upaya pencegahan di bidang represif. Kenapa? Karena agar orang kedua, orang ketiga, maupun orang keempat tidak melakukan tindakan korupsi kembali. Selanjutnya, pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi itu adalah suatu hal yang sangat penting. Kenapa dikatakan penting? Karena dengan nilai-nilai yang kita punya, maka kita bisa mengatakan pada diri kita sendiri bahwa kita harus jujur, peduli, mandiri, agar tidak berkegantungan kepada orang lain. Lalu, kita harus punya nilai disiplin dan tanggung jawab. Artinya, berani berbuat dan berani bertanggung jawab. Lalu, kita harus punya nilai kerja keras dan kesederhanaan dalam diri dan kehidupan. Kemudian, keberanian untuk mengatakan. Sekian dari kelompok kami. Semoga yang melihatnya dapat memahami dan mengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.